أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita kembali hadir dalam sebuah jamuan Asyura yang mana dalam jamuan tersebut dihidangkan berbagai macam nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai kemanusiaan yang dipersembahkan oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam beserta beberapa keluarganya dan para sahabatnya yang setia. Kita diundang kembali menghadiri jamuan tersebut untuk mengambil sedikit banyaknya dari nilai-nilai atau dari jamuan yang berupa nilai-nilai tersebut sebatas kemampuan kita atau semaksimal kita untuk kita ambil, kita hayati, kita cerna, dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu banyak nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai kemanusiaan yang dihidangkan dalam jamuan Asyura tersebut. Dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya ingin mengambil satu pelajaran dari nilai-nilai yang dihidangkan dalam peristiwa tersebut, yaitu mengikuti imam ma'sum sebagai imam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua meyakini bahwasanya Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah imam zamannya. Artinya kaum muslimin waktu itu wajib bermakrifah kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai imam yang wajib ditaati ucapan dan perbuatannya, yang wajib diikuti perintahnya dan dihindari larangannya. Itulah peranan dari seorang imam pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup banyak dalil yang menunjukkan kedudukan Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai imam zamannya. Salah satu dalilnya adalah hadis Nabi yang berbunyi Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Al-Husain adalah lentera petunjuk atau kebenaran dan bahtera keselamatan. Seorang yang ingin selamat dalam menempuh kehidupan di dunia ini, maka dia harus mengikuti cahaya petunjuk yang berwujud dalam sosok atau pribadi Imam Husain alaihi salatu wassalam. Seorang yang ingin selamat di hari akhirat nanti, maka tidak ada pilihan lain kecuali menaiki bahtera Al-Husain alaihi salatu wassalam. Imam Husain alaihi salam sebagai imam zamannya, maka beliau adalah orang yang paling tahu,
orang yang paling memahami situasi dan kondisi yang terjadi pada masanya. Waktu itu kita semua tahu bahwa pemimpin atau penguasa kaum muslimin adalah Yazid putra Muawiyah. Seorang tirani, seorang yang zalim, yang memaksakan kehendaknya dengan ancaman jika menerima dia sebagai penguasa, maka wajib membaiatnya. Jika tidak mau, jika seorang muslim waktu itu tidak membaiatnya, maka akan dibunuh. Nah, Al-Husain alaihi salatu wassalam hidup dalam suasana seperti itu, maka beliau harus mengambil sebuah sikap yang jelas, sikap yang benar. Dan kita yakin bahwa sikap yang diambil oleh beliau pasti benar. Atau orang-orang yang meyakini Al-Husain sebagai penerus Rasulullah, sebagai imam zamannya, harus yakin bahwa apa yang diambil atau yang ditempuh berupa sikap oleh Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam menghadapi situasi dan kondisi semacam itu, mereka harus yakin bahwa Al-Husain pasti benar. Sikap yang diambil dan ditempuhnya adalah kebenaran, sebuah petunjuk dan sebuah jaminan atau garansi keselamatan mereka di hari akhirat nanti. Selain pasti benar, juga harus diikuti. Ketika mengatakan Al-Husain tidak benar, maka dia tidak meyakini Al-Husain sebagai imam zamannya. Ketika seorang waktu itu tidak mengikuti Al-Husain alaihi salatu wassalam, maka tidak ada jaminan bahwa dia akan selamat di hari akhirat nanti. Al-Husain menempuh jalan yang pasti benar dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Pengikutnya wajib meyakini bahwa pilihan Al-Husain itu benar dan mereka wajib mengikuti apa yang dijalankan oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Nanti masalah Al-Husain mengizinkan orang tidak ikut itu masalah yang lain. Kita berangkat sebagai umat, sebagai makmum, maka wajib yakin bahwa pilihan Al-Husain pasti benar. Dan kita atau umat ya tentu untuk itu wajib mengikuti Al-Husain alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada alasan untuk menyaksikan kebenarannya atau mundur tidak bergabung dengan kafilah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Nah, untuk konteks zaman sekarang ini, kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, kita meyakini bahwa pada masa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif sebagai mata rantai dari Imam Ahlul Bait sepeninggal Rasulullah, dimulai dari Imam Ali sampai Imam Al-Mahdi alaihi wassalatu wassalam yang berjumlah 12 imam. Mereka adalah imam-imam zaman yang pasti benar dan wajib diikuti. Pada masa gaib Al-Mahdi alaihi salatu wassalam yang besar ini, atau apa yang biasa disebut dengan ghaibah kubra, maka estafet kepemimpinan sementara dalam tanda kutip itu berada di tangan para ulama, tentu dengan kapasitas yang berbeda. Ini sebuah catatan, jangan salah artikan kapasitas ulama pada masa ghaib Al-Mahdi tidak sama dengan kapasitas para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita orang Syiah wajib mengimani bahwasanya Imam Mahdi adalah imam zaman kita. Tapi saat yang sama
karena perintah dari para imam maksumin, kita wajib mentaati para ulama yang tentu ulama yang memiliki eh, sifat-sifat ya tertentu, yang mempunyai klasifikasi yang jelas ya, itu wajib kita ikuti karena perintah dari Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Nah, kita sebagai komunitas Syiah ya, kita wajib patuh terhadap perintah dari Imam Al-Mahdi alaihissalam atau para imam sebelumnya, yaitu mengikuti bimbingan para ulama. Tentu saya ulang lagi, ulama tentu tidak sebesar kapasitas para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, alhamdulillah di tengah masyarakat Syiah di dunia terdapat para maraji, para ulama yang mana mereka secara konsisten karena tingkat takwa dan akhlaknya yang begitu tinggi dan baik, kita mempunyai pembimbing-pembimbing dari kalangan para ulama. Nah, dalam suasana seperti ini, ya artinya dalam segala suasana, ya, maka kita sebagai komunitas Syiah wajib mematuhi fatwa para ulama. Kita mengikuti arahan mereka, mengikuti bimbingan mereka. Ini sebuah konsekuensi kita sebagai umat yang berwilayah kepada Ahlul Bait. Maka kita punya konsekuensi mengikuti para ulama sebagai penerus dari para imam Ahlul Bait alaihimussalam, dan secara spesifik adalah para maraji'. Alhamdulillah, para maraji' kita khususnya Al-Imam As-Sayyid Ali Khamenei adalah seorang yang bijaksana, seorang yang alim, yang tentu lebih tahu dari kita tentang bagaimana apa yang kita ambil. Nah, sepatutnya ya, kita sebagai para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam harus mematuhi bimbingan para ulama. Setiap kita, individu kita, atau kelompok kita, ormas-ormas kita, wajib mengikuti arahan para ulama yang arif, yang bijaksana, yang punya ketakwaan yang di atas kita semua. Ini sebagai ejawantah dari kita kepatuhan kepada para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kalau pada zaman Al-Husain alaihi salatu wassalam, mereka yang bergabung dengan Al-Husain mereka beruntung, maka kita pun juga pada zaman sekarang ini, pada masa ghaib kubra Al-Mahdi alaihissalam, kita wajib mengikuti bimbingan para ulama kita yang hidup pada zaman ini. Dengan cara ini, dengan kepatuhan kepada para ulama, dengan mengikuti bimbingan arahan para ulama kita, ya, maka insya Allah masyarakat Ahlul Bait, komunitas Syiah akan selalu berada pada the track, ya, on tracknya, di atas jalur yang benar, tidak menyimpang, ya, tidak berjalan masing-masing. Dengan cara ini insya Allah segala perbedaan, apalagi perselisihan, akan tersingkirkan. Dan alhamdulillah kita memiliki para ulama yang arif, yang bijaksana, yang paham tentang kondisi dan situasi zaman sekarang ini, para maraji yang besar, yang agung, khususnya Sayyid Ali Khamenei hafizahullah. Kita sebagai umat Syiah wajib mengikuti arahan beliau. Dan kita lihat arahan beliau, arahan yang mengajak kita pada persatuan. Arahan beliau agar kita menjalin hubungan seluas mungkin dengan berbagai macam kalangan. Beliau memberikan arahan kepada kita agar berhati-hati dalam menghadapi musuh. Saat yang harus tegas menghadapi musuh. Beliau, Sayyid Ali Khamenei secara khusus, telah memberikan sebuah
guidance untuk kita semua. Siapa musuh kita? Siapa teman kita? Beliau mengatakan musuh kita adalah Zionis, Amerika, dan Israel. Serta orang-orang yang bersama mereka. Siapa kawan kita? Teman kita yang wajib kita rangkul adalah seluruh kaum muslimin. Dengan berbagai macam mazhab dan golongan. Bahkan semua manusia yang menyuarakan suara keadilan, yang bergerak dalam bidang-bidang kemanusiaan. Beliau memesankan kepada kita agar kita menghindari hal-hal perbuatankah atau ucapankah yang bisa menimbulkan konflik horizontal, yang bisa menimbulkan perdebatan yang tidak punya makna sama sekali, yang memperbesar khilafiyah, menebar kebencian di tengah kaum muslimin. Itulah arahan dan bimbingan ulama kita semua, khususnya Al-Imam Ali Khamenei. Persatuan dan persatuan serta persatuan. Bersikap terbuka terhadap semua golongan yang menyuarakan persatuan, menyuarakan keadilan, dan menyuarakan kemanusiaan. Inilah saya kira pesan yang penting dari nilai-nilai yang dihidangkan dalam peristiwa Asyura, yaitu kepatuhan kepada imam zaman dan meyakini kebenaran apa yang dibawa atau yang digariskan oleh mereka. Mudah-mudahan kita semua dalam memperingati hari-hari duka Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di bulan Muharram ini, kita menjadi orang-orang yang patuh, tunduk, mengikuti arahan para imam kita dan para ulama kita, insyaallah. Assalamualaikum ya Aba Abdillahil Husain wa alal arwahil lati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali bin Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.